Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang bersekutu, tapi juga keluarga dari Immanuel Kolhua dan keluarga dari Ibu Pendeta Dorcas Tudu Umputara. Salam. Pakai boa blingin ya. Salam. Boa blingin. Oke. Latihan sudah jadi. Pensiun atau emeritasi itu artinya keluar dari korps atau organisasi yang di dalamnya seseorang mengabdi, memberi waktu dan tenaga serta talentanya untuk membangun kehidupan bersama. Itu kira-kira definisi populer untuk pensiun, bahasa tingginya emeritasi. Bagi emeritus atau pensiunan, masa emeritasi itu adalah akhir dari pengabdiannya. Begitu. Umum juga, ini masih pendapat umum. Ya, kalau di dalam lingkungan pegawai negeri sipil atau polisi, ya, atau militer, pensiun itu artinya tidak perlu lagi mengerjakan tugas-tugas kepegawaian dan kedinasan. Kalau ada tiba-tiba ada orang kasih informasi tentang masalah-masalah ini, dia bilang, kok beta su pensiun. Urus apa lagi dengan itu barang semua. Itu definisi formal tentang pensiun, terutama dalam dunia birokrasi, militer, dan kepegawaian. Dia bebas dari ikatan-ikatan organisasi yang selama bertahun-tahun menjadi rumah bagi pengabdiannya. Termasuk dia tidak lagi peduli dengan maju mundurnya institusi tersebut. Begitu. Mau rusak atau mau berkembang baik, dia sudah di luar tor, kira-kira begitu. Dan karena itu dia tidak punya banyak lagi kepedulian atau tanggung jawab. Bapak Ibu, kita berkumpul di sini untuk emeritasi dari pendeta Dorcas. Ya. Ini secara akademik ini adik kelas saya sebenarnya. Ya, tapi dari segi usia dia emeritasi duluan dari saya. Begitu. Jadi kalau mau kasih nasihat kakak begitu juga agak repot ya. Saya juga tidak tahu persis berapa orang dalam angkatan Ibu Pendeta Dor yang sudah kami panggil di kampus di Ibu Dor begitu ya. Bukan Dor yang tembak itu ya. Berapa itu? Pak Fritz duluan. Dengan? Oh, Heni Riri. Berarti sudah 3 orang paling kurang ya. Ya, rasanya dari teman-teman itu kalau mereka berkumpul ya mungkin sama seperti yang banyak dipercakapkan di antara emeritus atau pensiunan di banyak lembaga, yaitu bersyukur karena menjadi tua bersama. Ya, tua dalam pelayanan, tua dalam persahabatan, tetapi tua juga dalam liku-liku dan luka-luka kehidupan yang harus dipikul. Ya, dan cerita emeritus itu pasti ada cerita luka-luka juga. Bukan hanya cerita suka-suka saja. Nah, karena itu kita toh bersyukur. Ya, saya ingat waktu pergi ke Rote Tengah itu mengunjungi jemaat beberapa di sana, Pak Min dan Ibu Dor ini datang cerita-cerita ke saya sambil nangis-nangis karena begitulah luka-luka yang dialami. Ya, jadi yang bisa saya buat itu panggil Pak Min dengan Kak Dor untuk berdoa bersama lalu kami pulang. Begitu. Tapi akhirnya bertahan juga sampai emeritus. Dan emeritusnya di jemaat Immanuel Kolhua. Ya. Nah, walaupun pensiun merupakan kata yang awalnya di masa dinas kepegawaian atau aslinya di situ, tapi toh dipakai juga untuk masa-masa tugas kependetaan. Pensiun, ya. Kata yang dipakai boleh sama, tetapi arti dari
kata itu berbeda menurut konteksnya. Begitu. Ada dua filsuf bahasa yang terkenal. Ya, satu namanya Schleiermacher, itu dia disebut sebagai bapak hermeneutik modern. Lalu yang kedua itu namanya George Gadamer. Itu dia disebut sebagai bapak hermeneutik yang terakhir. Ya, dia mengatakan bahwa sebuah kata itu tidak bermakna pada dirinya sendiri, tetapi dalam konteks sosial di mana kata itu diucapkan. Dan pengertian itu berlaku juga dalam istilah kata pensiun. Pensiun bagi pegawai negeri, dinas militer dan seterusnya itu beda dengan pensiun bagi pendeta. Ya. Dan juga pensiun bagi penatua dan diaken. Begitu. Pensiun penatua dan diaken itu kan 2 periode. Ya, tetapi sesudah dia pensiun penatua dan pendeta diaken, dia tidak bisa bilang sekarang saya mau hidup rusak-rusak karena saya sudah tidak lagi penatua dan diaken. Ya, dia mesti hidup tambah baik lagi karena dia sudah emeritus dia sudah tua. Ya, bukan lagi penatua tapi dia sudah tua dalam hidup berjemaat. Nah, saya tidak usah jelaskan itu, tapi karena ini khotbah atau renungan di emeritasi dari seorang pendeta, saya mau menjelaskan sedikit makna pensiun atau emeritus bagi seorang pendeta. Ya, pendeta dan kependetaan itu 2 hal yang berhubungan erat, tetapi tidak jatuh sama. Begitu. Pendeta adalah orang dengan karunia, talenta, bakat, tapi juga dengan kelemahan dan keterbatasannya. Sedangkan kependetaan itu adalah peran atau cara seseorang menjalani dan mengisi hidupnya. Begitu. Kependetaan tidak mengeluarkan keringat dan tidak merasa lapar, tidak mengeluh, tidak menangis dan tidak meneteskan air mata. Tetapi pendeta menangis, meneteskan air mata, merasa disakiti, tapi juga bangga dan bersukacita kalau dia diterima, disayangi, dicintai, dan dianggap sebagai saudara. Begitu. Dan itu Ibu Dor alami itu di Rote Tengah, begitu. Paling kurang yang saya tahu, karena saya butuh 2 minggu pergi ke Rote Tengah untuk dibujuk ini satu-satu jemaat di sana, ya, supaya konflik-konflik yang terjadi, terutama di antara pendeta-pendeta pada waktu itu, bisa selesai. Tetapi saya di Immanuel kalau lihat sesuatu yang lain begitu. Kebetulan ini Ibu Oma undang saya beberapa minggu lalu untuk datang di Immanuel Kolhua. Jadi saya lihat di pun suasana beda dengan suasana di Keka barangkali ya. Di Keka waktu itu ya. Begitu. Waktu itu omong-omong ini beberapa penatua bilang, Pak, jam 1 siang nih kalau sudah ada keputusan tentang Ibu Dor dan Pak Bin, kami mau keluar dari Kemit. Sampai jam 1 siang, itu waktu omong sudah jam 12. Ya. Jadi saya tarik-tarik sampai jam 1 siang juga belum ada yang keluar dari Kemit. Sampai jam 3 juga belum keluar. Ya, jadi karena itu saya bilang ke Ibu Pendeta, bilang, tahan seadik. Padahal saya ini kakak sebenarnya waktu saya bilang adik. Jadi beda pendeta dan kependetaan. Pendeta menangis, pendeta bersukacita, pendeta merasa diterima, tetapi kependetaan itu tidak menangis, tidak bersukacita. Di dinas militer atau pegawai negeri sipil, pensiun adalah masa berhenti ya dari kedinasan. Di pelayanan gereja, tugas kependetaan, kepenatuaan tetap dijalani, betapapun seorang pendeta memasuki usia pensiun. Setelah ibadah emeritasi ini, Ibu Pendeta Dorcas masih akan tetap menjalani hidup kependetaannya. Ya, meskipun dinas kependetaannya itu tidak lagi berlaku. Artinya dinas kependetaan itu sebagai karyawan. Dan Ibu Pendeta mesti tanda tangan surat, pimpin rapat, itu dinas.
kependetaan. Tetapi fungsi kependetaan masih akan berjalan. Ibu Pendeta Dorcas masih tetap bisa melayani pewartaan firman, sakramen, kalau majelis jemaat meminta itu dan mengizinkan itu. Begitu. Ibu Pendeta juga masih tetap bisa memberikan nasihat, bimbingan, teguran, penghiburan, dan kekuatan kepada orang-orang yang ditemui atau kepada persekutuan jemaat di mana dia hidup dan berada. Nah, ada kecenderungan yang umum yang perlu dikritisi. Orang-orang yang pensiun itu termasuk pendeta suka berkata begini, syukurlah karena beta su pensiun. Bantal tidur beta pun bantal tidur sone akan basah lagi. Ya, karena ya saya tidak lagi dibebani dengan banyak-banyak tuntutan, ya tidak diperhadapkan dengan berbagai-bagai tuduhan dan seterusnya. Banyak orang berpikir bahwa dengan menjalani masa emeritasi sebagai seorang pendeta, maka dia bebas dari pergumulan-pergumulan yang dialami bersama di dalam jemaat. Nah, pendapat ini mungkin benar bagi seorang pegawai, tetapi tidak boleh dibenarkan bagi seorang pendeta. Begitu. Setelah pensiun, seorang pegawai atau tentara tidak lagi pegawai atau tentara. Tetapi pensiunan bagi seorang pendeta itu bukan tanda bahwa dia bebas. Tadi saya sudah bilang penatua juga. Sesukanya, ya, dan karena itu membuang bantal yang basah dari tempat tidurnya. Justru di masa pensiun, pendeta harus sedih. Ya, kalau bantal tidurnya itu tidak lagi basah. Begitu ya. Kalau bantal tidur seorang pendeta masa pensiun benar-benar kering, itu tanda bahwa pemiliknya sudah tidak atau sudah berhenti bertobat. Begitu. Dan tidak lagi mau hidup sebagai murid Tuhan. Jadi itu di pembeda antara emeritasi di lembaga-lembaga formal dengan emeritasi di lembaga informal seperti gereja. Nah, kalau begitu saya mau ajukan dua pertanyaan. Ya. Kalau memang waktu pendeta emeritus dia masih menjalankan fungsi-fungsi kependetaan, ya, dan dia masih menangis, ya, melihat banyak hal yang berada di bawah standar dalam kehidupan percaya. Pertanyaannya, mengapa bikin ibadah emeritasi bagi pendeta? Kalau pendeta tidak pensiun, ya, di pegawai bapak pensiun kok. Waktu pensiun lembaga bikin ibadah pensiun. Tidak ya. Ya itu kalau bikin sendiri karena bapak jemaat. Begitu. Jadi mengapa mesti bikin ibadah emeritasi? Kalau pendeta masih menangis juga. Masih ikut bergumul untuk pengembangan dan pertumbuhan orang-orang yang ditebus oleh Kristus di dalam jemaat di mana dia tinggal. Yang kedua, apa arti masa pensiun bagi seorang pendeta? Kalau dia masih terus harus hidup, ya, dan menjalankan tugas-tugas kependetaan, dan bantal tidurnya harus tetap basah oleh air mata. Nah, untuk itu, mari kita periksa Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai ayat 38. Di Miletus, Paulus bercerita kepada penatua-penatua yang datang dari Efesus tentang kesulitan-kesulitan, tentang ancaman, bahaya, kekerasan-kekerasan yang dialami, juga berbagai-bagai tuduhan yang menuntut dia untuk dibawa ke Roma supaya diadili. Dan Paulus katakan bahwa dia banyak mencucurkan air mata karena pekerjaan yang dia terima dari Tuhan. Meskipun begitu, Paulus tidak undur. Ada banyak kesulitan, tapi Paulus maju. Di ayat 24, Paulus berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Gitu. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam ayat ini
Paulus kasih tunjuk bahwa mewartakan Injil itu membuat pelayan atau pewarta itu terluka, berada dalam ancaman. Injil itu kabar baik, tetapi kabar baik itu bisa menjadi kabar buruk bagi orang yang tidak suka dengar. Dan orang yang tidak suka dengar itu melakukan tindakan-tindakan yang melukai pembawa kabar baik. Begitu. Jadi pewartaan Injil membuat Paulus terluka dalam ancaman. Paulus berkata, aku banyak mencucurkan air mata. Dan tentu Paulus tidak menangis waktu berdiri di depan jemaat, di depan penatua. Pasti sampai rumah waktu Paulus tidur malam baru dia menangis. Jadi karena itu bantal tidur Paulus basah karena air mata. Dan itu terjadi juga dengan banyak pendeta, penatua, diaken, pengajar, ya, basah karena air mata mereka. Ya, waktu rapat-rapat mereka mau omong sambil menangis, satu kesetuju dia pun jago, yang satu kesetuju dia pun hebat. Tetapi pasti sampai di rumah dia bilang, astaga, kenapa tadi beta begitu? Dia menangis karena dia tadi begitu. Kira-kira begitu ya. Jadi pewartaan Injil menghasilkan banyak air mata. Atau kita mau bilang lagi, cinta kepada Tuhan dan cinta kepada jemaat menghasilkan air mata. Begitu. Dan ini bukan cerita masa lalu. Bantal tidur masa kini dari banyak pekerja dalam gereja juga menyimpan banyak air mata yang mengalir dari hati para pewarta yang dipenuhi cinta kasih kepada Kristus. Mereka menangis karena cinta kepada Kristus yang mereka wartakan. Mereka menangis karena kehadiran mereka disambut dengan cemooh, curiga, hujatan, penolakan, dan seterusnya. Nah, di poin ini, Bapak, Ibu, Saudara, ibadah emeritasi seorang pewarta mendapatkan maknanya. Ibadah emeritasi artinya meluaskan seseorang pewarta firman untuk keluar dari arena penuh cemooh, air mata, dan penolakan. Bagi anggota jemaat emeritasi, pendeta juga menjadi momen, bagi anggota jemaat emeritasi pendeta juga menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Karena mereka tidak lagi diganggu oleh pekerja yang suka menertibkan, menilai, menegur, dan menegakkan ketertiban. Begitu. Kan kita tahu ada di banyak kehidupan orang percaya bilang, beta mau pergi gereja, tunggu dia pensiun, kok dia pindah dong. Baru beta pi. Ya, itu terlalu ketat dia. Ya, kotong bergerak soalnya bisa bebas. Jadi sudah. Orang timur bilang haim pau, haim nuu. Ya. Naoni itu fahim tamakli. Karena naoni fate haim toko. Begitu kira-kira. Ya. Di Efesus seperti yang ditulis Paulus tadi, penduduk mengusir Paulus karena ajaran dan pemberitaannya. Ya, Paulus dianggap mengganggu kenyamanan dan merusak kesenangan karena penghasilan mereka dengan penjualan patung Dewi Artemis yang dipimpin oleh Demetrius terancam bangkrut akibat pewartaan yang dilakukan oleh Paulus. Dan karena itu warga Efesus rame-rame mengusir Paulus dari kotanya. Dan karena itu sampai di Miletus, Paulus bilang, pipanggil itu semua penatua Efesus datang. Karena beta mau bikin perpisahan dengan mereka. Mereka usir saya menangis, saya mau kasih tahu kenapa saya bikin mereka menangis. Dan karena itu mereka usir saya dan saya menangis. Kira-kira begitu. Pendapat umum berkata bahwa bagi pendeta emeritasi adalah babak baru. Kehidupan yang bebas dari air mata. Itu zona nyaman, area ideal yang dirindukan oleh setiap orang yang bekerja. Tetapi justru di situ ada banyak bahaya kalau pendeta tidak lagi menangis setelah emeritasi. Yaitu pendeta emeritus tidak lagi ambil pusing dan lepas tangan dengan pertumbuhan iman jemaat yang pernah dia bimbing. Dan karena itu Paulus bilang, sebelum emeritasi, sebelum beta dong so lihat beta, lai panggil itu penatua kau bekas tahu dong. Ya bahwa beta sangat mencintai mereka. Dan karena itu beta bikin dong menangis selama pelayanan di Efesus. Ya, bisa saja Paulus mau cari jalan gampang, dia bilang, sudah, biar kau dong urus, dong pun jemaat di situ mau selamat kau sonde,
Yang penting beta sudah selesai. Nah, salah satu fungsi ibadah emeritasi adalah mengoreksi pendapat umum tadi. Bagi pendeta, ibadah emeritasi atau pensiun bukan momen mencopot jabatan pendeta dan tugas-tugas kependetaan dari seorang pewarta. Walaupun sudah berstatus emeritus, pendeta harus terus mendoakan jemaat yang pernah dia layani. Terus mengingat nama-nama yang mencintai dan nama-nama yang menolak kehadirannya. Tapi bukan lagi untuk jauhi atau untuk dihindari, tetapi justru didoakan kepada Tuhan supaya kemurahan hati Tuhan memimpin dan menyentuh orang-orang itu supaya mereka terus bertumbuh dalam iman. Ibadah emeritasi juga penting bagi jemaat agar berubah. Ya. Kalau ada yang membuang kepahitan atau menyimpan kepahitan selama pendeta berada dalam jemaat itu, ibadah emeritasi menjadi kesempatan untuk kepahitan itu diganti dengan sukacita. Begitu. Mengizinkan seorang pendeta untuk keluar dari arena yang membuat dia berkeringat, capek, sedih, menghadapi penolakan, terluka dan menangis tanpa sebuah ibadah emeritasi adalah sebuah kelalaian besar, bahkan kesalahan. Karena tidak ada momen di mana kepedihan dan luka-luka itu disembuhkan, ya, atau dipulihkan. Orang biasa bilang kalau mau menciptakan perdamaian itu di antara orang-orang yang berkonflik, bongkar luka-luka itu, baru bisa sembuh. Ya, seperti perawat-perawat di rumah sakit, kalau mau sembuhkan luka yang bertahun-tahun bernanah, bongkar luka itu. Ya, bongkar dia, baru dia bisa sembuh. Nah, begitu juga dengan ibadah emeritasi. Itu momen di mana luka-luka itu dibongkar, tapi dibongkar di hadapan Tuhan. Dan masing-masing menjelaskan bahwa tangisan air mata yang membuat mereka menangis karena kehadiran atau karena reaksi terhadap kehadiran itu terjadi sama-sama karena dua-dua mencintai Kristus. Ya, tapi dari sudut pandang masing-masing. Nah, kita semua tahu bahwa seorang pendeta hadir dalam jemaat untuk membantu jemaat menjalani hidup yang suci, kudus, mulia, agung, disebut kebajikan dan patut dipuji. Begitu. Dan tugas ini membuat seorang pendeta mesti mengganggu kenyamanan, ya, menyinggung atau mengganggu atau merusak berbagai-bagai hal yang kenyamanan semu, kira-kira begitu. Dan mereka yang terganggu itu pasti menyimpan kepahitan. Begitu. Lalu waktu mereka pulang rumah, bantal mereka basah karena air mata akibat diganggu. Tapi pendeta juga pulang rumah, bantalnya juga basah karena dia sudah mengganggu. Saudara-saudara seiman. Jadi dua-dua menangis di tempat yang berbeda dengan alasan yang sama, hanya dari sudut pandang yang berbeda juga. Nah, luka batin ini itu yang perlu menemukan obatnya. Dan obat itu perlu untuk melahirkan tindakan-tindakan baru. Tindakan-tindakan yang sekarang bersama dalam pengertian untuk bekerja lagi bagi pertumbuhan dan kebaikan jemaat. Itu dia pentingnya ibadah emeritasi. Artinya dalam ibadah emeritasi itu, kotoran-kotoran dalam hidup jemaat, dalam hati anggota-anggotanya. Juga kotoran-kotoran yang disimpan pendeta, penatua, diaken, dan pengajar dalam masa-masa pelayanan. Karena terjadi saling melukai, menimbulkan kepahitan. Itu dibersihkan. Dan bantal tidur masing-masing sekarang basah. Tapi bukan lagi basah karena berbeda pendapat. Tetapi basah karena sekarang memahami dan mengerti mengapa hal-hal yang dulu atau yang dianggap tidak berkenan itu harus ditinggalkan. Dan orang yang mengingatkan mereka untuk meninggalkan hal-hal itu sekarang telah pergi dari antara mereka. Atau pada pihak pendeta, dia menangis karena apa yang sudah dia kerjakan kepada anggota jemaat itu sekarang telah mendapatkan pengertian yang baru dari pihak mereka. Karena mereka terus mau hidup sebagai jemaat yang taat pada Tuhan dan tidak bergantung hanya pada satu figur pendeta tertentu,
tetapi pendeta baru yang datang menolong mereka dengan caranya yang baru itu, supaya mereka bertumbuh jadi jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita juga sama-sama tahu bahwa supaya hidup jemaat itu bersih dari kotoran-kotoran, semua yang disebut noda, najis, zina, nista, dan jahat itu juga harus dibuang. Begitu. Lalu kemana kotoran-kotoran itu harus dibuang? Begitu. Perlu ada tempat sampah kan? Supaya jemaat membuang kotoran-kotoran itu. Dan siapa yang paling sering jadi tempat sampah? Supaya jemaat bersih. Ya pendetanya jadi tempat sampah. Ya penatuanya jadi tempat sampah. Diakennya yang jadi tempat sampah. Ya. Jadi kalau sesudah pensiun pendeta tidak lagi menangis, ya itu artinya dia sudah berhenti jadi tempat sampah. Apa artinya? Itu berarti hidup jemaat masih terus kotor. Karena tidak ada tempat di mana sampah itu dibuang. Begitu. Dan karena itu dia masih terus menangis. Menangis kepada Tuhan. Untuk meminta agar supaya Roh Kudus diberikan kepada pekerja yang baru di dalam jemaat. Agar melanjutkan pekerjaan membersihkan kotoran-kotoran itu. Dengan memberikan kemampuan kepada pendeta yang baru. Supaya kembali menjadi tempat sampah yang baru. Bagi pertumbuhan yang lebih baik. Itulah makna ibadah emeritasi dari sisi luka-luka. Tapi emeritasi juga terjadi dari sisi persaudaraan. Dan Paulus tunjukkan itu di dalam perjalanannya ke Miletus. Dia undang penatua-penatua. Yaitu bahwa dosa harus dilawan, kotoran harus dibersihkan. Tetapi persaudaraan tetap harus dijaga dan ditumbuh kembangkan. Ibadah emeritasi menjadi tempat di mana dua pihak yang sama-sama berkeinginan agar dosa dan kotoran dalam jemaat itu diasingkan atau dibuang, bertemu sebagai saudara, bertemu sebagai sesama, untuk berjanji mereka akan tetap hidup sebagai murid Tuhan. Dari peran yang berbeda karena sudah berada dalam status yang berbeda juga. Bukan lagi pendeta misioner, tetapi pendeta demisioner. Tuhan kiranya memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, kita kalau ada vokal group, ya vokal group tadi dari Genesis, ya. Kami berikan waktu vokal group Genesis. Jemaat Sion Epura.